Santo Thomas dari Villanova, Uskup dan Pengaku Iman 22 September. Pernahkah Anda membayangkan seorang uskup yang tak hanya dihormati karena jabatan atau kekuasaannya, tetapi karena hatinya yang tulus dan penuh kasih? Inilah yang tampak pada diri Santo Thomas dari Villanova. Dikenal dengan pakaian kebesaran uskup, Thomas sering digambarkan berdiri di antara para pengemis, memberi mereka belas kasih dengan penuh perhatian. Gambaran ini sangat menggambarkan siapa dirinya, seorang uskup yang tak pernah lepas dari perhatian kepada orang-orang miskin dan terlantar. Lahir pada tahun 1488 di Spanyol, Thomas tumbuh dalam keluarga Kristen yang taat. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan kecerdasannya dan kemampuan bergaul yang luar biasa. Orang tuanya mendidiknya dengan penuh kasih, sesuai dengan ajaran Kristen yang mereka anut. Saat remaja, ia dikirim untuk belajar di Universitas Alcalá, sebuah universitas terkemuka di Spanyol, tempat ia mendalami filsafat dan teologi. Di universitas inilah, Thomas mulai dikenal sebagai seorang pengajar muda yang cerdas dan bijaksana. Mahasiswanya sangat mengagumi cara dia mengajar, dan banyak universitas lain menawarkan posisi kepadanya. Namun, meskipun tawaran-tawaran itu menggiurkan, Thomas merasa bahwa hidup di dunia yang penuh hiruk-pikuk ini bukanlah panggilan sejatinya. Thomas memutuskan untuk menarik diri dari dunia yang gemerlap dan mencari ketenangan dalam doa serta tapa. Di dalam kesunyian itu, ia menemukan jalan hidup sejatinya, jalan hidup sebagai seorang biarawan. Pada tahun 1516, ia bergabung dengan tarekat Santo Agustinus, dan tak lama setelah itu, ia ditahbiskan menjadi imam. Dari sinilah, perjalanan hidupnya yang penuh dedikasi untuk Tuhan dan sesama dimulai. Sebagai seorang imam, Thomas dikenal sebagai seorang pengkhotbah yang luar biasa. Ia tak hanya berbicara dengan kata-kata, tetapi hidupnya mencerminkan ajaran yang ia sampaikan. Dalam 25 tahun pertama hidupnya sebagai biarawan, ia memegang beberapa jabatan penting dalam Ordo Agustinus. Namun, walaupun ia memiliki kedudukan tinggi, hatinya tetap rendah hati. Ia lebih memilih hidup sederhana, jauh dari dunia yang gemerlap. Saat ia ditawari jabatan sebagai uskup Granada, Thomas menolaknya, lebih memilih hidup sebagai biarawan biasa. Namun, tak lama setelah itu, ia menerima tawaran untuk menjadi uskup Valencia, bukan karena ambisi, tetapi karena ia ingin taat pada panggilan Tuhan dan kehendak tahta suci. Meskipun menjadi uskup, ia tetap mengenakan jubah tarekatnya, hidup dengan sederhana, dan lebih memilih memberi daripada menerima. Salah satu kisah yang paling mengharukan adalah bagaimana ia membagikan semua harta miliknya kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama para gadis yang tak mampu menikah, yatim piatu, dan anak-anak terlantar. Bahkan ketika ia menerima sejumlah besar uang untuk keperluan keuskupannya, ia memilih untuk menggunakan uang itu untuk membangun rumah sakit bagi yang membutuhkan. Thomas juga sangat berfokus pada pembaharuan dalam keuskupannya, memperbaiki tata tertib, dan menguatkan semangat iman umat. Dengan khotbah-khotbahnya yang penuh semangat, ia memimpin umatnya dengan penuh cinta kasih. Semua yang mengenalnya melihatnya sebagai seorang gembala jiwa yang sungguh mencintai Kristus dan umatnya. Santo Thomas dari Villanova meninggal pada tahun 1555, tetapi jejak kehidupannya tetap menginspirasi banyak orang. Ia bukan hanya dikenang sebagai uskup yang bijaksana, tetapi juga sebagai simbol kasih dan pengorbanan, yang hidup untuk melayani sesama dengan tulus. Santo Thomas dari Villanova, doakanlah kami.